Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dita tersenyum memandang putra kecilnya yang tidur di samping sang ayah. Bayi berumur 3 bulan itu sering mengganggu jam tidur orang tuanya. Jadi karena kelelahan biasanya bayi kecil itu tidur bersama mereka. Renda Putra Setiawan itulah nama yang diberikan untuk putranya. Sekarang Rendra sudah semakin gemuk. Pagi sayang, kenapa memandangku seperti itu? Aku tahu kalau aku ini tampan, tapi tidak perlu dipandangi dengan senyum-senyum gitulah. Mending dicium sekalian, ucap Revan mengejutkan Dita. Ayah jangan pede deh. Bunda itu lagi mandang bayi kecilku yang manis, bukan ayahnya yang menyebalkan. Balas Dita cuek karena sifat Revan yang sekarang semakin menyebalkan dan manja setelah bayi kecil itu lahir. Bunda jahat sama ayah. Masa anak dipandang manis tapi suaminya dicuekin sih? Lagian yang bikin Rendra kan Revan terdiam karena polototan Dita dan cubitan maut di kakinya. Kamu ya, kalau di samping Rendra jangan bicara yang aneh gitu. Dita masih memberikan cubitan. Aduh sayang sakit. Maaf sayang. Revan mencoba menghindari cubitan istrinya. Tiba-tiba pasangan ini terhenti karena mendengar rengekan bayi kecil yang baru bangun. Kesayangan bunda sudah bangun. Dita menggendong putranya dan memberikan sumber ASI untuk Rendra yang mengerek karena kehausan. Ya, Rendra mengambil semua milik ayah, ucap Rendra dengan memandang putranya. Dita bingung karena mendengar perkataan suaminya. Apalagi sekarang Revan memandang Dita dengan wajah cemberut. Ayah kenapa? Tanya Dita dengan bingung. Dia mengambil perhatianmu, senyumanmu, dan milikku. Aku cemburu sayang. Tunjuk Revan ke arah putranya yang masih asyik dengan sumber makanannya. Ya ampun, kok ayah aneh sih? Ini putra kita sendiri. Jangan kekanakan Revan, ucap Dita dengan memijit kepalanya yang pusing dengan kelakuan suami yang sekarang semakin manja. Bahkan rasanya seperti dia punya 2 bayi saja di rumah. Iya deh, maaf sayang. Revan mencium kening Dita dan putra kecilnya. Rendra cepat besar ya supaya semua milik ayah kembali. Dita yang mendengar ucapan Revan mencubit pinggang suaminya sampai mengaduh. Iya maaf sayang, aku cinta kalian, ucap Revan lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah memandikan putra kecilnya, Dita menyiapkan sarapan dan keperluan suaminya. Untuk sarapan, Dita hanya memasak menu biasa, nasi goreng dan telur ceplok serta susu hangat. Sekarang walau mereka sudah tinggal di rumah baru, Dita melakukan tugasnya sendiri karena dia menolak ketika Revan menawarkan mencari pembantu yang menurutnya masih sanggup melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Apalagi sekarang dia sudah tidak bekerja, jadi dia punya banyak waktu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Revan duduk di depan meja makan sarapan bersama sang istri yang sekarang full time menjadi ibu rumah tangga setelah melahirkan Rendra. Istrinya memutuskan untuk berhenti bekerja karena ingin fokus merawat putra mereka yang tentu sangat disetujui oleh Revan. Ayah, kemarin Iren ke rumah terus bawa undangan pernikahan. Jadi minggu depan Iren menikah sama Dokter Rama. Akhirnya setelah drama panjang Iren mau juga dijodohkan dengan dokter tampan itu. Padahal punya calon udah ganteng, baik, dokter lagi. Juga Dokter Rama sangat dekat dengan bundanya malah. Masih mau nolak, ucap Dita. Mungkin itu memang proses yang mereka harus lalui sayang. Lagian kalau dipikir cerita kita lebih aneh kalau diingat, kata Revan sambil mengingat awal pertemuannya dengan Dita.
Iya juga ya, setiap pasangan pasti punya cerita cinta yang berbeda-beda, kata Dita dengan tertawa mengingat awal pertemuan mereka. Iya sayang, tapi bagaimana proses yang sudah kita lalui? Aku sangat bersyukur memilikimu sebagai istriku. Dan sekarang aku berada di puncak kebahagiaan sebagai laki-laki, di mana memiliki seorang istri yang baik dan putra yang lucu di kehidupanku yang sangat bahagia, ucap Revan dengan tersenyum hangat memandang istrinya. Ayah kok sweet banget sih sekarang, kan bunda jadi makin cinta sama ayah, kata Dita dengan tersenyum manis. I love you sweetheart, ucap Revan dengan memegang tangan istrinya. I love you too ayah. Dita sangat bersyukur memiliki suami yang sangat mencintainya dan menyayanginya. Siang ini Dita bertemu dengan Renata karena tiba-tiba Rere datang ke rumahnya tanpa kabar terlebih dahulu. Padahal perut adiknya sudah sangat besar yang membuatnya semakin khawatir. Bahkan seringkali Dita menelpon adiknya untuk lebih banyak istirahat dan makan yang cukup. Kakak kangen, ucap Renata dan memeluk Dita dengan erat untuk mengurangi kegelisahan hatinya. Ih, kamu ini, kakak kan sudah bilang jangan sering jalan sendirian. Perut kamu tuh udah besar banget deh, kakak khawatir tahu, ucap Dita menceramahi. Iya kakakku sayang, tapi si kembar gak merepotkan ibunya kok. Mereka tahu kalau ibunya ingin bertemu dengan tante cantik dan bayi lucunya, kata Rere menenangkan. Iya, tapi kamu tuh tinggal beberapa minggu lagi melahirkan, Re. Kakak cuma takut aja kalau terjadi sesuatu. Lagian kita bisa chat atau video call lah, ucap Dita. Nggak asik kak, nggak bisa meluk kakak itu, kata Renata. Ya sudah, ada apa dek? Kok tiba-tiba main kesini? Tanya Dita. Nggak ada apa-apa kok kak, kan tadi sudah aku bilang aku kangen sama kakak aja, bohong Renata. Ya udah, kamu di sini saja sampai sore, biar nanti sore kamu minta jemput Kevin ke sini. Kakak sudah lama nggak ketemu sama suami kamu. Terakhir ketemu cuma pas nikahan kalian, ucap Dita. Maaf kak Rere, gak bisa, Rere sebentar aja kesini. Seperti yang kakak bilang tadi, Rere harus banyak istirahat kan? Kilah Renata. Kamu bisa istirahat di sini dek, bujuk Dita. Kalau di sini gak mungkin aku bisa istirahat, yang ada ngobrol terus sama kakak dan gangguin keponakan lucuku. Maaf ya kak, sebentar lagi Rere mau pulang, ucap Rere meyakinkan kakaknya. Ya udah deh, gak apa-apa kalau begitu, kakak nurut aja yang menurutmu baik, ucap Dita mengalah. Hampir setengah jam mereka mengobrol, akhirnya Renata pamit untuk pulang. Dita mengantar adiknya sampai gerbang setelah memanggil taksi untuk mengantar adiknya. Revan pulang dari kantor agak malam dengan keadaan kusut dan terlihat sangat lelah, membuat Dita kebingungan dengan suami karena tidak seperti biasa Revan pulang dengan wajah kusut seperti malam ini. Ayah, kenapa kok muka kusut gitu sih? Ucap Dita. Sayang, aku mau menceritakan sesuatu sama kamu, tapi kamu tenang ya, ucap Revan dengan tenang. Oke, sebenarnya kenapa sih? Tanya Dita dengan penasaran. Tadi sore Kevin ke kantor dan menanyakan keberadaan Renata, karena dia pikir kita yang menyembunyikan Renata. Renata kabur dan menghilang dari kemarin dan Kevin sudah mencari ke semua tempat yang dia tahu, tapi tidak menemukan keberadaan Rere. Setelah mendengar itu, ayah langsung mencoba menghubungi Renata, namun nomornya tidak aktif, dan ayah juga sempat ke rumah kamu dan di sana juga kosong, kata Revan menjelaskan kegundahannya yang takut menjadi beban pikiran istrinya. Gak mungkin deh, tadi siang Rere kesini dan masih sering menghubungi dan chat kok sama aku, ucap Dita
dan langsung mencoba menghubungi adiknya. Namun, seperti yang dikatakan suaminya, nomor adiknya sudah tidak bisa dihubungi. "Sayang, tenanglah, pasti kita bisa menemukannya," ucap Revan dengan memeluk istrinya yang sudah berkaca-kaca matanya. "Rev, aku takut," ucap Dita mulai sesegukan. "Percayalah, aku akan mencarinya dan menjaga orang-orang yang kamu sayangi. Seperti janji aku, bagaimanapun caranya sayang," ucap Revan menenangkan. "Aku percaya denganmu sayang," ucap Dita dengan batin berdoa agar adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Dita sangat bersyukur memiliki suami yang selalu bisa menjaganya dan menenangkannya, seperti malam ini ketika keresahan hati mengganggunya. "Terima kasih Tuhan telah memberikanku suami." Beberapa tahun kemudian, "Adek, jangan lari sayang. Adek duduk di sini aja sama bunda ya," bujuk Dita kepada putri kecilnya. Tania Putri Setiawan, anak keduanya yang berumur 2 tahun, beda 3 tahun dari kakaknya Rendra. Tania berlari kecil mengikuti kakaknya yang bersepeda bersama Revan. Hari ini mereka piknik di taman dekat dengan rumah. Setiap weekend, Revan memang sering mengajak Rendra dan Tania jalan-jalan, karena selama weekday suaminya sering lembur dan pulang malam, sedangkan anak-anak sudah tidur. Arasa," Tania berteriak, senang melihat Raisa, putri cantik dari Iren dan Rama. Tania memang lebih dekat dengan Raisa karena sering bermain bersama. Selain itu, umur mereka yang tidak beda jauh membuat mereka berdua akrab. Dit, Rere belum datang?" tanya Iren yang sudah duduk di hadapan Dita, sedangkan suaminya Rama sedang mengobrol dengan Revan. "Belum, tahu sendiri anaknya tiga belum lagi mesti ngurus bayi besarnya," Dita menjawab dengan terkikik. Rencananya Dita memang piknik di taman dengan keluarga adiknya dan Iren. Mereka memang sering berkumpul bersama, karena itulah anak-anak mereka menjadi dekat. Seperti sekarang Rendra duduk di dekat Raisa dan mengajaknya bersepeda bersama. Iya, Kevin bukan bantuin ngurus 3 anaknya tapi malah mau ikut manja sama Renata. Iren menggelengkan kepalanya bingung. "Kamu tahu sendiri penyebab sifat Kevin begitu. Seperti sekarang ini, mungkin sifatnya sangat berubah. Tapi kamu tahu kan bagaimana cintanya Kevin sama Rere dan bagaimana Kevin mau berubah demi keluarga kecil mereka setelah dia kehilangan Rere beberapa tahun lalu. Dan kita sendiri melihat bagaimana kacaunya hidup Kevin pada saat itu. Mungkin karena itulah sekarang sifatnya sedikit menyebalkan. Kamu tidak tahu saja kemarin Rere cerita, tiba-tiba Kevin pulang dari luar kota hanya karena Renata izin ke reuni kampusnya. Dan katanya takut Rere ketemu teman cowoknya. Ya tahu sendiri gimana pencemburunya Kevin," cerita Dita tanpa tahu Renata dan Kevin sudah ada di belakang bersama bayi kecilnya yang berumur 10 bulan. "Ya elah, kayak suamimu gak pencemburu aja. Apa perlu gue kasih tahu nih bagaimana Revan yang tiba-tiba ngajak kamu pulang hanya karena rekan kerja memandangmu," ucap Kevin membela diri. "Udah, kita kumpul ini untuk silaturahmi, malah mau ribut," tegur Renata kepada Kevin. "Ih, si lucu anak, kok diam sih, tante kangen nih." Iren menggoda Ana yang ada di gendongan Renata. "Ana lagi ngantuk tante, ambilin susu Ana dong di tas." Renata menunjuk tas di tangan Kevin. "Sini biar Ana sama aku aja, bunda ngobrol aja di sini. Aku mau bawa Ana jalan-jalan, udara pagi ini segar banget. Sayangkan kalau cuma duduk di sini, sekalian mau liatin si kembar," ucap Kevin dengan mengambil putri kecilnya. Kevin sudah berjalan santai dengan Ana di gendongannya menuju putra kembarnya yang berlarian mengelilingi taman. Andre, hati-hati nanti jatuh,"
Kevin melihat putra kembarnya yang berlari semakin kencang mengejar Rendra yang melajukan sepedanya. Kencang dengan membonceng Raisa yang berteriak ketakutan. Mendengar suara teriakan Revan terkejut dengan melihat putranya membonceng Raisa yang ketakutan. Rendra berhenti, kasihan Raisa sampai mau nangis itu. Revan mendekati putranya yang mulai berhenti di dekatnya. Ih ayah, gak asik nih. Rendra dengan cemberut protes ke ayahnya. Mending main petak umpet bareng si kembar sama Raisa. Kan asik kalau rame-rame mainnya. Iya, teriak Andre dan Andra. Anak-anak pun bermain petak umpet dengan diikuti teriakan dan tawa si kecil Tania. Aduh, gak salah lihat nih, ini Kevin bukan sih? Ejek Revan yang melihat Kevin di sebelahnya dengan menggendong Ana. Bukan, ini suami adik iparmu. Kevin dengan ketus membalas ejekan Revan, bahkan Rama sudah terkikik di depannya. Ya elah, bercanda kali, ketus banget. Sama mukamu itu jangan galak, nanti Ana takut, ucap Revan yang sudah mencubit pipi gemuk Ana bersama Rama yang mulai ikut mencubit putri kecil lucu Kevin. Jangan cubitin anak gue, nanti pipinya bantet. Tahu kok anak gue lucu, situ nggak punya sih. Bikin masing-masing ge. Masih subur kan? Kevin menepis tangan Revan dan Rama yang mencubit pipi bakpao putrinya yang sedang mengantuk dan terganggu. Ya elah, itu mulut nggak bisa dijaga banget. Rama menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Kevin dan Revan. Tapi dia senang. Akhirnya Kevin bisa berdamai dengan Revan, walaupun masih sering ribut seperti sekarang. Renata dan Dita menata bekal untuk sarapan pagi mereka dan Iren mengambil buah-buahan yang tertinggal di mobil. Ini buahnya, Iren meletakkan keranjang berisi buah-buahan yang dibawa dari rumah. Banyak banget bawanya, tanya Dita. Tahu sendiri suami gue dokter, isi kulkas di rumah gue semuanya sayur sama buah. Apalagi Raisa masih kecil, dedinya protektif banget. Gue aja kalau makan cemilan, snack mesti nunggu rumah kosong dulu. Protes Iren sambil memegang kepalanya yang sedikit pusing. Ih, perhatian banget dedinya, berarti Rama sayang banget sama kalian, ucap Renata yang disetujui Dita dengan anggukan kepalanya. Kamu kenapa? Tanya Dita melihat wajah Iren yang sedikit pucat. Sedikit pusing aja, Iren tersenyum kecil. Aku bawa obat ke Iren mau, ujar Renata yang khawatir. Gak perlu, biasa kok lagi morning sickness, ucap Iren dengan pelang. Kamu hamil? Dita terkejut dengan jawaban Iren. Iya, baru 6 minggu, kalian diam ya, soal suamiku belum tahu. Aku mau buat kejutan minggu depan, pas banget hari jadi pernikahan kami, bisik Iren. Selamat ya? Oke, kamu tenang saja, kami akan tutup mulut. Ini sudah. Semua kan mending kita panggil itu bapak-bapak, nanti keburu siang, ucap Renata yang meletakkan piring. Mereka bersama-sama menikmati sarapan pagi ini di alam terbuka dengan diisi canda tawa kebahagiaan. Keramaian dan kehangatan itulah yang Dita rasakan jika mereka berkumpul. Dita bahagia dengan kehidupannya, suami tercinta, putra dan putri yang sangat dia sayangi, serta orang-orang terdekatnya yang berbahagia. Dita berharap semoga kebahagiaan ini untuk selamanya. Semoga tawa indah orang-orang dia cintai dan sayangi ini selalu menemani langkahnya selamanya. Tamat.